Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farsya dari kelas 1C, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi klinik, yaitu mikrotom. Apa itu mikrotom? Mikrotom adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengiris spesimen biologis menjadi segmen yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskopis. Biasanya, spesimen jaringan yang akan dipotong ditanam terlebih dahulu di dalam blok parafin sehingga dapat dipegang oleh mesin mikrotom untuk proses pemotongan. Selanjutnya ada bagian-bagian mikrotom. Secara umum, mikrotom mempunyai bagian-bagian yang penting, yaitu skala pengatur ketebalan sayatan yang biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, pisau mikrotom, merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Yang ketiga, pegangan blok jaringan, merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Lalu yang terakhir ada pengatur jarak, berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Jenis-jenis mikrotom yang umum digunakan. Yang pertama ada hand mikrotom, umum digunakan untuk memotong jaringan tumbuhan karena karakteristiknya yang tipis dan kaku. Yang kedua, mikrotom geser, digunakan untuk sayatan nitroselulose atau plastik. Kekurangan dari alat ini adalah harganya yang mahal dan hasil potongan yang kurang bagus. Yang ketiga, mikrotom klinis beku, digunakan untuk diagnosis yang bersifat segera, mendiagnosis komponen tertentu seperti enzim dan lemak. Keuntungannya yaitu waktu relatif singkat. Kekurangannya yaitu jika temperatur kamar terlalu tinggi akan menyulitkan pengambilan jaringan. Lalu yang keempat ada mikrotom putar. Banyak dijumpai pada laboratorium untuk sayatan parafin atau teknik kriostat. Jenis pisau yang digunakan adalah pisau Willech knife. Keuntungan mikrotom ini yaitu ketahanannya terhadap karat. Yang kelima, mikrotom sayatan ultratipis. Memakai metode ultramikrotomi, ketebalan sayatan sampai dengan 1 mm. Jenis pisau yang digunakan berupa diamond knives. Lalu yang keenam ada mikrotom base sledge. Instrumen ini digunakan untuk menyayat bagian yang sangat besar seperti otak. Ukuran instrumen ini juga sangat besar dan berat. Jenis pisau yang digunakan berupa wedge atau planar. Lalu yang ketujuh ada kriostat. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jenis potongan setebal 3-5 mm dan terhindar dari cacat potongan akibat pembekuan. Beberapa jenis kriostat dapat digunakan untuk menggantikan mikrotom klinis beku untuk rapid sectioning. Yang terakhir ada saw mikrotom, digunakan untuk memotong bagian yang sangat keras seperti bagian tulang, kaca, atau keramik, menghasilkan potongan yang ukurannya cukup tebal. Bagian-bagian mikrotom putar, ada penjepit kaset, penjepit pisau, bak limbah potongan jaringan, rak penyimpanan, pengunci roda pemutar halus, tuas untuk mengaktifkan rem tangan, tuas pengunci penjepit pisau, bagian mikrotom putar, tuas pengarah posisi penjepit kaset, roda pemutar kasar, tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar, lalu tuas pengunci untuk pengarah posisi penjepit pisau, skala ketebalan potongan, dan knob tambahan untuk pengatur ketebalan potongan. Selanjutnya ada jenis pisau pada mikrotom. Yang pertama planar concave, jenis pisau yang sangat tajam dan menghasilkan sayatan yang halus dan tipis. Lalu yang kedua ada wedge, bentuknya cenderung lebih seimbang dan dipakai untuk memotong sampel yang cukup keras. Lalu yang ketiga ada chisel profile, mata pisau yang tumpul menghasilkan hasil potongan yang stabil dan ukuran potongan relatif lebih besar. Lalu persiapan, hal-hal ini perlu diperhatikan sebelum proses pemotongan dengan mikrotom. Yang pertama, pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat. Yang kedua, pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, letakkan mikrotom dan waterbath pada posisi yang sesuai. Yang keempat, pergunakan fitur pengaman dengan benar. Yang kelima, atur sudut pemotongan pisau. Yang keenam, maksimalkan usia pemakaian pisau. Yang ketujuh, tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Yang kedelapan, waterbath yang digunakan untuk meletakkan pita jaringan hasil pemotongan dan akan ditempelkan pada kaca objek harus dijaga suhu airnya. Yang kesembilan, pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Yang kesepuluh, penjepit harus terpasang kuat namun tidak terlalu kencang. Yang terakhir ada pastikan mikrotom dan kaca objek yang digunakan dalam keadaan bersih. Selanjutnya langkah penggunaan potong kasar.
Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau, lalu kencangkan. Yang ketiga, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang keempat, buka pengunci tuas pemutar. Yang kelima, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang keenam, tekan tuas pemotong kasar. Yang ketujuh, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang kedelapan, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Yang kesembilan, lepaskan tuas pemotong kasar. Langkah penggunaan potong halus. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur sudut kemiringan pisau, lalu kencangkan. Yang ketiga, atur kekebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob, pengatur ketebalan, dan memperhatikan skala ketebalan. Yang keempat, gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan potong halus dengan menggeser posisi pisau. Pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Lalu yang kelima, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang keenam, ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahkan ke atas waterbat untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Lalu yang ketujuh, posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau. Kunci tuas pemutar. Yang terakhir, lepaskan blok jaringan dari penjepit dengan blok lain yang akan dipotong. Selanjutnya, cara perawatan mikrotom. Yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Yang kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam, lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Troubleshooting mikrotom. Yang pertama, jika parafin terlalu keras, pilihlah parafin yang lebih lunak. Yang kedua, jika ruangan atau blok terlalu panas atau dingin, turunkan suhu. Yang ketiga, jika sudut jarak pisau kecil, maka tingkatkan kemiringan sudut sekitar 3-8 derajat. Yang keempat, pisau kotor harus diganti dengan pisau yang baru. Yang kelima, permukaan blok tidak rata. Itu menandakan penahanan blok harus disejajarkan sehingga bagian atas dan bawah blok sejajar dengan bilah dan sisi balok harus tegak lurus dengan pisau. Yang keenam, listrik statis. Gunakan semprotan antistatis. Potong pita yang lebih kecil untuk kontrol yang lebih baik. Untuk menghindari timbulnya listrik statis, jangan bersihkan mikrotom dengan sering atau terlalu kuat. Yang ketujuh, jaringan yang longgar atau tidak pas pada posisinya, maka harus melakukan penanaman ulang jaringan. Yang kedelapan, pisau atau bagian mikrotom tidak terjepit dengan sempurna. Sebelum pengoperasian alat harus kembali dilihat dan dikencangkan, terutama pisau dan blok. Yang terakhir, putaran roda rotasi terlalu cepat. Kurangi frekuensi putaran roda rotasi.